Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jargon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu Khazanah Ilmu Hikmah bersama narasumber kita yang pada ahlinya beliau adalah Kiai Haji Somad Mukhlisun Syauqi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di studio kami ini. Suatu kebahagiaan sekali nih. Kami mengharapkan apa nanti obrolan yang kita obrolkan atau yang kita bincang-bincangkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita khususnya dan para pemirsa yang ada di luar sana, Kiai. Amin. Amin, alhamdulillah. Namun sebelum obrolan atau perbincangan pada materi pada malam hari ini, kiranya Kiai berkenan untuk memberikan biodata Kiai untuk para pemirsa dan kami tentunya untuk semakin akrab baik biodata pribadi, pendidikan dan keluarga. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Sedikit saja mungkin untuk pemirsa tahu bahwa saya ini asli Jogja. Nama saya Somad Mukhlisun Syauqi. Ya, alhamdulillah. Ya, kebetulan saya ini dulu pendidikan pertama di pesantren Jawa Timur, yaitu pesantren Pondok Termas Pacitan. Kemudian setelah lulus sana, saya pindah di pesantren Al Anwar An-Nur di Purworejo. Dan itu kebetulan bidangnya bidang kitab. Ya, kemudian setelah beberapa tahun di sana, saya pindah di pesantren Istiqomah Quran di Demak. Kemudian terakhir di Pondok Pesantren An-Nur asuhan Mbah Kiai Nawawi Abdul Aziz, menantu dari Mbah Kiai Nawawi. Alhamdulillah. Sedikit saja nih. Maaf. Untuk keluarga Kiai, ini putranya mungkin berapa saat ini? Karena masih muda sekali Kiai. Alhamdulillah sudah 3. Alhamdulillah. Baru 3 kan sudah 3. Saya sebenarnya sudah tua. Sudah 54, hampir 55 saya. Jadi sudah kepalanya sudah, kalau orang itu udah bau tanah gitu ya. Tapi penampilan masih nyentrik aja ini kan. Enggak mau dari dulu begini. Bukan nyentrik dan nyentrik. Kalau begini, beliau dia. Baik Kiai, luar biasa ya dari cerita biografi tadi, baik pendidikannya atau mungkin kegiatan saat ini Kiai. Kegiatan yang ngaji di musola kecil-kecil aja di dalam masjid itu aja. Keliling saja, sama ada beberapa kegiatan yang di rumah untuk pengajian ibu-ibu, ya ada yang anak-anak kecil dan orang-orang tua juga. Jadi itu aja sih, cuma ya memang dulu yang yang diperoleh dari pesantren hanya seperti itu, jadi nggak bisa seperti kiai kali ya. Jadi kembali ini jadi dilihat dari penampilannya itu udah beda sama kiai-kiai yang lain. Mungkin ada sesuatu atau mungkin ada keahlian sesuatu sesuai tema pada malam hari ini, yaitu Khazanah Ilmu Hikmah. Mungkin nanti kita bincang-bincang pada malam hari ini, kita akan berkaitan dengan Al-Hikmah Kiai sesuai dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 269. Tapi saya baca ini belum lancar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberi ilmu hikmah, maka sesungguhnya dia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Tentunya umat Islam yang baik muslimin wal muslimat yang tentunya pada kesempatan ini
sangat mengharapkan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Kiai. Tentunya untuk berkah hidup kan gitu. Namun kebaikan ini tentunya untuk menyampaikan ilmu hikmah itu kan mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, nanti obrolan-obrolan ini Kiai mungkin bisa menjelaskan. Dan pada kesempatan ini atau pengetahuan sebatas pengetahuan saya, ilmu hikmah itu adalah sebagai atau sebagian daripada disiplin ilmu dalam Islam. Apakah benar begini, Ki? Jadi ketika Al-Quran sudah mengisyaratkan yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Secara otomatis ayat itu menegaskan bahwa hikmah memang sudah Allah terangkan secara jelas dan gamblang. Cuma ketika kita berpikir atau menganalisa, ada bahasa hikmah itu bahasa daerah keseharian, adalah ada istilah hikmah itu memang hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang secara bahasa misalkan gini ya, habis saya sama istri, aku habis jatuh, nggak lama, diambil hikmahnya aja kan. Kan ada hikmahnya, alhamdulillah ada hikmahnya gitu ya. Iya. Itu kan sebutan sebetulnya kan. Sebutan sesuatu hikmah berarti ada rahasia yang ditemukan, rahasia tersebut lebih baik daripada ujian tersebut. Kan? Itu kan hanya lughatan saja. Lughat diartikan hikmah ini beda dengan hikmah yang ketika berhubungan dengan orang yang pelaku spiritual. Kalau pelaku spiritual, hikmah itu kan diartikan dengan ilmu supranatural yang bersumber dari ilahiyah atau pengambilan dari Al-Quran maupun zikir-zikir, kalimat thayyibah dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau bahasa hikmah menurut tafsir tentunya berbeda. Beda lagi. Ya. Kalau kita bicara tentang hikmah ketika wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, hikmah di situ itu artinya banyak. Alias biasanya banyak para ulama itu ada yang menyebut di situ diartikan dengan an-nubuwah, kenabian. Ada yang diartikan dengan al-ilmu atau al-ma'rifah bil Quran fiqhihi wal nuskhihi wa ila akhirnya, banyak. Jadi yang dikatakan di situ itu adalah makrifat dengan makna-makna yang di Al-Quran, baik ilmu fikihnya yang termaktub di Al-Quran, baik nasikh mansukhnya dan lain-lain. Ya, mungkin banyak, tapi secara bahasa di kita, bahwa ketika kita bicara ilmu hikmah, berarti secara otomatis sebetulnya menandakan bahwa ini bahasa kita ya, terkerucut kepada sesuatu hal yang bersifat supranatural kalau bahasa di kita. Sebetulnya lebih luas dari itu tema itu. Nah. Kemudian kalau kita bicara Al-Quran, mungkin kita mengenal tentang dulu Nabi Sulaiman. Ada jin yang waktu itu memiliki kemampuan supranatural. Dia sanggup mendatangkan singgasana Sulaiman itu qabla an taquma min maqami. Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana Balqis atau Bilqis ini sebelum engkau pindah atau selesai pertemuan ini, sebelum engkau pindah dari singgasana ini, duduk di kursi itu. Alias itu biasanya pesowanan Nabi Sulaiman 3 jam. Berarti jin akan mendatangkan singgasana Bilqis yaitu kurang lebih 3 jam. Tapi di sisi lain, waqala alladziina 'indahu
ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyan tada ilaika tarfud. Ada orang yang memahami rahasia kitab. Dulu kita tahu. Ini lebih ekstrem menurut saya. Karena apa? Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasana Balkis ini qabla ayat tada ilaika tarfud. Sebelum kok kedip, aku nggak bisa datangkan ke depan ini. Nah, di dalam keterangan-keterangan kitab-kitab hikmah, ya hikmah, kalau kitab-kitab yang lain biasanya hanya singkat Ismul A'zam, bahwa orang yang menguasai kitab Taurat ini dia memiliki sesuatu kemampuan namanya hikmah, yaitu menguasai Ismul A'zam. Sehingga hikmah tersebut, jadi ilmu hikmah tersebut, karena menguasai Ismul A'zam, sehingga dengan Ismul A'zam tersebut itu bisa mendatangkan singgasana Balkis hanya satu kedipan mata. Nah, maka banyak sekali memang Al-Quran sering memberikan penegasan kepada kita, dan banyak tantangan kan. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqtaris samawati wal ardi fa'budu. Kalau kamu mampu jebol bumi, jebolah. Tapi secara modern beda. Kalau secara modern berarti kan dengan bor. Tapi mungkin kalau dulu perwayangan, mungkin kalau Ontosino ya ambus bumi gitu kan. Iya, ya kan? Zaman itu beda. Nah itu menggambarkan bahwa kita sendiri terutama di Indonesia ini masih hal-hal yang berhubungan dengan supranatural sebetulnya, sesuatu hal yang kelebihan-kelebihan yang sifatnya di dalam hati, kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa, itu masih banyak dan masih berlaku. Ya. Jadi mungkin itu gambaran sedikit saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Dan gini, saya akan beri contoh. Ya. Hikmah ya. Jadi kalau hikmah itu saya contohkan, kita sering menemukan atau kita sering mendengar, dan mungkin ada teman-teman kita yang mendapatkan ijazah dari kiai, seorang kiai. Misalkan baca Ya Latif, kenapa harus 129? Iya. Ya kan? Ya. Sebetulnya itu sir, itu jumlah huruf yang ketika itu dijumlah dengan abjadun. Ya, saya contohkan misalkan lamnya, lam itu kalau dihitung dengan abjadun, lamnya itu 30. La, latif, misalkan laf, terus apa? Tok ya, iya. Toknya 9, yaknya 10, fa-nya itu 80, berarti 129. Maka ketika seseorang membaca Ya Latif 129 dengan khusyuk, khudu dan istiqomah, biasanya itu khodam dari Ya Latif tersebut itu tunduk dengan orang yang baca tadi. Itu berarti itu kan hikmah sebetulnya ya. Bagi konsumen itu pengambilan dari Quran yang tidak bertentangan, tapi sebetulnya jangan menjadi tujuan. Aku pengen menunjukkan khodam Ya Latif bukan seperti itu, pengen menggunakan khodam Ya Latif bukan seperti itu. Hanya kayaknya dulu itu seringnya hanya memberikan awal ini baca 129. Nah itu rahasia. Maka rahasia sesuatu yang dimuat di dalam satu itu kan kalamun thayyibah atas Allah, itu pun dinamakan hikmah. Kenapa harus 129? Karena di situ mengandung hikmah tersendiri. Itu contoh kecil. Kecil. Luar biasa sekali ya ilmu hikmah ini ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang langsung belajar begitu aja. Tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi, mungkin harus bersih hatinya, atau mungkin harus bersih menghindari daripada molima atau lain sebagainya gitu ya. Iya, yang jelas itu kalau bahasa orang Jawa itu patirogo, harus bisa menekan hawa nafsu. Itu baik nafsu yang bersifat timbul dari mata, nafsu yang bersifat dari telinga dan lain-lain. Dan biasanya dia itu menganjurkan dan memang menyarankan seperti itu. Yang jelas disuruh perhatiin sabar. Tapi ilmu hikmah ini bisa dipelajari untuk agama lain atau mungkin khusus agama Islam aja, Kiai?
kembali kepada hikmah lagi. Hikmah itu adalah ilmu nafi. Ilmu itu adalah ilmu yang manfaat. Jadi sebetulnya hikmah yang bersifat dhahiriyah mungkin bisa dipelajari caranya, tapi untuk peramalannya itu bukan dipelajari tapi diamalkan. Iya. Misalkan seorang kiai memberikan amalan baca, misalkan saya contohkan surat at-taubah terakhir atau qalbul surat al-alam ya, nah itu bulan besor, itu besor misalkan. Kemudian ketika seseorang mengamalkan itu kan pengamalan, bukan dipelajari ya kira-kira. Iya, pengawalan. Jadi yang bersifat batinnya, hikmah itu kan batinnya sebetulnya. Ya, adapun yang bersifat dhahiriyah itu sebetulnya belum, yang bersifat fikih. Bersifat fikih itu hikmah, tapi yang bersifat dhahiriyah ini bukan dipelajari, tapi diamalkan. Pengamalan, bukan mempelajari. Nanti pelajari ya cuma suruh baca 1000 kali. Itu pelajari apa? Gitu, kalau baca 10 kali. Pengamalan. Ya. Jadi rata-rata orang yang memiliki hikmah ilahiyah itu rata-rata beliau mereka itu pengamal. Ya, jadi pengamal Quran, pengamal zikir, kalimat thayyibah, pengamal doa al-maksur yang bisa berkaitan dan lain-lain. Gitu. Oke, masih berkaitan dengan al-hikmah. Ada seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural, yang mungkin punya kalau kita mendengar bahasanya itu mempunyai indera keenam gitu ya. Itu bahasa. Itu apakah termasuk ilmu hikmah, Kiai? Ya. Sekarang gini, ilmu apa tadi? Indra keenam. Oke. Indra keenam maksudnya itu indra kita ada berapa? Sebetulnya ada indra perasa, indra penglihatan, pendengaran sama itu nggak banyak. Nah, 5. Yang satu makanya saking sulitnya memberikan bahasa, akhirnya indra keenam. Kalau tidak bersifat dhahiriyah, tidak bukan bersifat indrawi lah, tapi bersifat maknawi. Tapi kalau di dalam kitab tasawuf kan itu namanya ainul basirah. Iya, itu mata hati. Penglihatan mata hati. Beda-beda. Tapi gini ya. Jadi kita melihat dari sisi dari bahasa indra keenam itu kan menurut saya bahasa yang mudah dicerna tapi berhubungan dengan maknawi. Ya, misalkan seperti ini kayak ini. Contoh. Kita berjam. Kemudian setelah berjam dengan berdoa atau dengan cara-cara tertentu, dengan bacanya tertentu, kemudian tahu-tahu umpama ya, tahu-tahu bisa melihat orang yang di bawah tembok. Itu namanya kan bahasanya pakai apa ya? Berarti nama pakai kan? Iya. Dan itu benar. Oh benar berarti orang 5 rambutnya yang satu gondrong, ini yang satu gundul, yang satu ada kumisnya, yang satu gemuk ya. Oh begitu mah benar, gitu kan? Nah ini. Kalau kita melihat dari sisi, kan sekarang melihat dari sisi agama lagi, kita akan lihat bukan dari sisi apa ya, dari sisi yang lain. Kita lihat dari sisi agama. Ada kalanya ketika kita bicara tentang dalam tasawuf itu ada namanya kasyafah. Ya kasyaf atau kasyafah, terbuka mata hati, hijab atau terbuka hijab. Sehingga kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terbuka hijabnya ini, hati ini bisa melihat Lauhul Mahfuz. Dan bahasa kita, kalau bahasa di kitab Ihya. Ya. Apakah itu pantulan atau memang sesuatu hal yang memang bisa tahu? Itu kasyaf namanya. Maka ada orang yang mata hatinya itu, sahabat itu pernah ditanya Rasulullah, bagaimana kau pakai ini? Ya Rasulullah, amantu billah, alhamdulillah amantu billah.
saya itu alhamdulillah saya beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah, apa buktinya kamu beriman kepada Allah itu? Ya Rasulullah, saya itu di dalam detik ini saya melihat bahwa depan saya itu kelihatan neraka, bahwa di depan saya itu di samping saya itu satu detik melihat surga, satu detik melihat neraka, satu detik melihat surga. Saya tak tahu, kan benar kan? Ya seperti itu orang beriman sebenarnya. Berarti memang mata hatinya itu bisa seolah diperlihatkan benar-benar. Nah ini dari segi kalau di Indonesia akhirnya itu umpama kalau dia mungkin orang ini enggak pendatang mungkin dari Sumatera gitu ya ke Jawa, dia belum kenal kiai atau ini memang sekedar orang biasa pakai kaos nggak pakai peci, ya nggak pakai serban kayak saya umpama, kan begitu lihat seperti itu ini orang sakti doang, ya kan? Iya. Tapi kan belum tentu itu orang sakti, bisa jadi dia mukasyaf, terbuka, memang sudah mencapai raful hijab, hilang hijabnya. Tapi kalau istilahnya, wah ini orang yang linui, orang yang sangat istimewa. Nah itu kasyaf namanya. Yang kedua, ketika kita berhubungan dengan Al-Quran, ayat lagi ya, di dalam tafsir kan sering mendengar inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Ya. Di dalam tafsir, beberapa tafsir, kalau Imam Mujahid itu ahli tafsir, itu beliau itu menerangkan mutawassimin di sini itu diartikan lil mutafarrisin, orang-orang yang memiliki firasat. Jadi firasat ini berarti kan bukan berhubungan dengan indera mata, bukan berhubungan dengan indera telinga, bukan berhubungan dengan indera yang bersifat penciuman dan lain-lain, tapi rasa. Misalkan aku mau gak enak ya, jangan pergi dulu nang, umpama. Tapi apa Pak? Ya jangan pergi. Begitu berapa detik, 3 detik, pohon ambruk itu gak boleh lagi pergi. Kebunan apa? Dan firasat kalau orang Jawa firasat. Ini sering kita dengar di surat Al-Hijr ayat 75. Makanya farasah ini berhubungan dengan indera keenam sebetulnya bahasa saya. Itu sebenarnya dengan hati, tapi kan kalau kita kan lebih keren indera keenam. Firasat itu pokoknya ya firasat aku gak enak yuk. Begitu telepon nanya kamu sakit konang, aku gak enak nggak terus. Iya Pak, kok kemana? Oh dari semalam kok ingat tangan bersamaan Pak? Kok dari semalam ingat tangan? Itu firasat apa lagi dan lain-lain lagi. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan ittaqu farasatal mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Alias ketika ada orang mukmin yang memberikan nasihat dengan firasat atau orang yang memang benar-benar mukmin itu kan beda dengan muslim ya. Nah, mukmin itu lebih kasih dia orang yang memang hebat. Orang keimanannya sudah luar biasa. Nah, Rasul pesan ittaqu farasatal mukmin. Takutlah kamu tentang firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka itu kalau yang melihat dengan cahaya Allah. Jadi kadang-kadang dengan firasat seseorang mukmin itu bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu ini kayaknya ABC. Kamu jangan pergi ya. Jangan ikut bis ini kan. Takut tumburan. Karena boleh duit ini. Kamu harus ikut bis yang ketiga. Kenapa Pak? Nggak ngerti pokoknya. Firasat. Ditakoni enggak tahu dia alasannya. Kita boleh bisa pertama kalau ikut jurang. Itu kan firasat. Nah, itu kan bahasa kita jadi menjadikan indra seolah indra keenam. Iya. Itu yang kedua. Panjang sebetulnya ya. Panjang. Sekarang ini ada yang lain. Kalau kita bicara tentang yang lain, maka orang mukmin itu biasanya memiliki ilham. Ilham itu adalah sesuatu hal yang ilham tersebut. Kalau kitab tafsir Fakhur Razi, ilham itu memiliki beberapa
Ada yang ilham itu langsung, memang Allah yang mengilhami dengan tanpa perantara. Ada yang ilham itu memang dari malaikat. Misalkan anak kecil yang dia belum tahu apa-apa, tapi ketika dia mau jatuh kenapa dia pegangan? Tahu? Saya belum tahu dia, belum diajarin. Kalau situ itu nggak boleh. Anak kecil kan pegangan mau jatuh. Iya. Kemudian dia ketika ada bahaya dia nggak mau juga. Dan lain-lain. Nah, itu ilham namanya. Jadi ilham itu mukmin itu selalu mendapat ilham, baik ilham yang dari malaikat atau ilham yang langsung. Cuma bahasa ilham ini kadang-kadang Quran itu memberikan bahasa dengan bahasa wahyu. Coba ketika kita bahkan ketika kita bicara wahyu, akhirnya setan-setan pun memberikan wahyu kepada pengikutnya. Wahyu Iya. bahasa nih, misalnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Jadi begitu pula aku jadikan setiap nabi itu punya musuh. Kalau nabi punya musuh berarti orang mukmin punya musuh. Ya, syayatinal insi, musuhnya siapa? Setan insi, yaitu setan yang berasal dari manusia, wal jinni, dan setan yang berasal dari jin. Tapi Quran bukan memberikan bisikin, tapi yuhi ba'duhum, memberikan wahyu siapa ba'duhum, sebagian yang lain. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian yang lain. Jadi sebagian dari setan dari jin atau setan dari manusia tadi memberikan wahyu kepada yang lainnya. Zukhrufal qawli, dengan perkataan yang manis lah. Indah-indahnya perkataan dulu, tapi tujuannya nipu. Kadang-kadang makanya ketika berhubungan dengan wahyu, dapat wahyu, itu bisa jadi wahyu itu dari setan. Kalau nggak hati-hati ya. Tapi nggak mungkin dapat wahyu. Tapi bahasa Quran itu mendapat pakai wahyu, bukan pakai was-was. Memang kadang-kadang memakai was-was, kadang-kadang memakai ilham, kadang-kadang memakai wahyu. Nah, berarti secara otomatis ketika kita bicara indra keenam, lah ini munculnya yang dari mana? Apakah ini dari kasaf? Karena susah kan dibedakan kan? Iya. Seperti dia dengan tanpa melihat, tanpa menggunakan indra dohira, indra indra yang nampak ini, dia bisa mengetahui sesuatu. Berarti bisa lewat kasaf, bisa lewat ilham, ya, bisa lewat wahyu, bisa lewat pas-pas. Nah, jadi yang mana ini? Ya kan susah, kita nggak bisa. Maka bisanya diketahui siapa dia, betulnya. Kalau dia datangnya orang Muslim, orang mukmin yang taat, ya jelas. Berarti ilham atau farosah namanya. Baik Kiai, sebelum kita lanjutkan ke obrolan-obrolan yang menarik, tentunya kita lihat yang satu ini. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu jannati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik Kiai, kayaknya obrolan atau perbincangan malam hari ini sangat menarik sekali. Jadi
pemirsa di luar sangat menantikan obrolan kita selanjutnya ini karena luar biasa kiai ilmunya ini masalah hikmah ini, karena orang berpenasaran, sangat penasaran adanya orang yang bisa punya apa tadi indera keenam tadi, itu kan bisa tahu sekarang bahwa asalnya indera keenam itu bisa dijabarkan oleh dia tadi mungkin wahyu atau mungkin daripada ilham dan lain sebagainya ya, Atau was-was. jadi kita bisa memahami mungkin gitu. Jangan kita sebagai orang umum tidak mengetahui ilmunya, jadi seolah-olah kiai yang bisa ngobatin ABCD dianggap dukun gitu ya. Cuma dengan podcast ini bisa paham ilmu hikmah itu ada. Itu pada dasarnya kan gitu. Oke, kalau Nabi itu kan mempunyai mukjizat, kalau para wali mempunyai karomah, dan orang mukmin mempunyai maunah. Sedangkan orang kafir itu istijab. Dan untuk ilmu hikmah ini punya siapa kira-kira? Ilmu hikmah itu karena sumbernya itu dari Quran dan hadis dan tiga yang lain, atau memang dari pemberian Allah secara dari lahir, bakat. Punya keterangan sendiri dari lahir. Jadi sebetulnya ketika kita membuat isobatul haq, jadi melakukan yang benar, ilmu hikmah itu melakukan yang benar, karena setiap orang yang memiliki ilmu hikmah dia bisa memiliki pilihan yang benar dan bisa melakukan yang benar, itu namanya hikmah. Tapi kalau seseorang tidak memiliki perlakuan yang benar, ya itu bukan hikmah lagi, bukan hikmah lagi. Sama dengan kita misalkan membedakan dengan antara mukjizat, ya. Kita bedakan antara karomah, kemudian antara maunah, sihir. Kan sihir kan? Itu semuanya luar biasa. Maksudnya suatu kejadian yang sangat luar biasa semua. Itu. Cuma kalau mukjizat kan jelas diikuti dengan pengakuan sebagai nabi. Nah, karena itu pemberian Allah, namanya hikmah. Hikmah apa? Itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, isobatul haq juga. Melakukan sesuatu yang benar. Seperti Nabi Musa. Kalau bahasa Nabi ya dikatakan mesti mukjizat, tapi kan itu sebenarnya hikmah. Hikmah sesuatu yang manfaat bagi orang, atau ilmu yang manfaat sebagai ikutan, sebagai kata arti hikmah secara arti nubuwah, kenabian. Ya, makanya seluruh dari sesuatu hal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, kemudian itu menjadikan sesuatu keistimewaan, itu namanya hikmah secara nubuwah. Jadi seorang anjay itu ya ketika dia bisa misalkan orang yang tadinya wakar gitu, wakar bukan main uang judi, uang mabuk, begitu dia asal minum langsung sembuh. Ya itu berarti seorang kiai ini bisa disebutkan secara spesifik atau secara khusus dengan karomah, tapi ya itu secara umum ya hikmah juga lari-larinya ya. Hikmah juga. Ya, tapi beda dengan yang tadi kafir atau secara sihir lah. Itu beda, karena nggak mungkin itu hikmah, karena itu bukan ilmu nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, dan biasanya bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin bertentangan dengan syariat itu hikmah, karena sumber dari hikmah itu adalah dari sumber-sumber yang berhubungan dengan Al-Quran maupun hadis, atau kaum ulama yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi biar orang itu paham bahwa semua itu memang ada dasarnya, hikmah itu yang punya itu memang punya dari lahir dan sudah ketentuan dari Allah, kan gitu Kiai ya. Iya, makanya kan banyak kalau di Quran itu banyak. Misalkan wa qala Dawudu Jaluta wa atahu hikmata wa gimana? Misalkan waqala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul hukma wan nubuwata
hikmata. Sering Quran itu menggunakan hikmah terus. Jadi banyak sekali yang menggunakan kata hikmah, tapi hikmah tersebut itu ya, apa ya, sangat luas artinya. Tapi tetap mesti kebaikan. Ada hikmah itu ada yang mengartikan ilmu. Ya, orang yang diberi hikmah, orang yang diberi ilmu berarti dia telah diberi hikmah. Tapi kan bukan kata sama beda. Hikmah itu kata suatu kalimat yang mengandung banyak arti kebaikan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita terfokus kepada hikmah yang sering diamalkan orang lain kan gitu. Kadang-kadang, wah ini belajar ilmu hikmah, sebetulnya seluruh dari amalia berupa doa, berupa bacaan zikir, itu ya itu sebetulnya bisa dikatakan hikmah juga. Kalau memang ilmu hikmah itu ada Kiai, Ya. itu pesantren di mana Kiai? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang penasaran pengen belajar di pesantren, terus kiainya itu siapa kan gitu Wah, Kiai? ini yang agak rawan ini. Iya. Agak rawan. Memang dulu saya di pesantren Jawa Timur. Jawa Timur ketika sudah kelas terakhir di pondok pesantren Remas Pacitan itu, di sana itu diajarkan beberapa kitab yang berhubungan dengan hikmah lah. Banyak beberapa hikmah, rahasia-rahasia Pastur Kabir, Pastur Sogir gitu. Misalkan Pastur Sogir itu misalkan apa ya, ini ada ayat, saya contohkan ada ayat Al-Quran, kemudian nanti dihitung dengan Pastur Kabir atau Pastur Sogir, itu ketemu khodamnya siapa namanya. Misalkan ayat A itu di Pastur itu dihitung, nanti ketemu khodamnya namanya ini. Makanya ada sering-sering misalkan ini khodam matahari namanya siapa ya, ketemu Samsul misalkan, nanti ketemu misalkan siapa, Mutetotowon atau siapa ketemu. Kadang-kadang pakai Jibril, misalkan rezeki, kenapa namanya Jibril? Karena ketika itu aslinya Jibril, tapi karena kurang tambah ilun, Isra aslinya, tapi ilun. Biasanya itu kalau dihitung ya memang ketemu itu namanya. Kenapa Israel itu nyabut nyawa? Kenapa Mikael gitu, pembagi rezeki. Itu ya memang ketemu, kalau diterima nggak tahu ketemu juga, itu namanya itu. Iya. Itu. Nah, ini sebenarnya sangat ini ya. Sebenarnya kalau saya kebetulan dulu waktu di pesantren Remas Pacitan Jawa Timur itu memang di kelas terakhir itu dulu saya pernah di sana itu sampai sekarang masih, bahwa kelas 3 aliyah yang kelas terakhir di sana itu belajar namanya dibaca kitab Manba Usul Hikmah. Kemudian dulu saya juga pernah ngaji kitab Syasul Ma'arif. Ya sekalipun dari beberapa teman, beberapa kiai ada yang di dalam kitab Syasul Ma'arif sendiri mungkin ada kata-kata yang tidak sangat kata-kata tulisan kata itu sangat tidak bisa dimengerti. Akhirnya ada beberapa yang mengatakan itu tidak boleh diamalkan, tapi kebanyakan di situ banyak yang bisa diamalkan. Karena nggak tahu lah rahasia huruf, kadang-kadang nulisnya nggak jelas gitu. Wah, Tapi dengan keluasan ilmu para guru, para kiai, jadi bisa dipelajari gitu Kiai ya. Ya itu dari ya, tapi Iya. kalau cuma belajar doang ya, karena pengamalan hikmah itu. Ya itu termasuk ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hikmah. Berhubungan dengan hikmah. Di Pacitan, Pondok Pesantren Remas Jawa Timur. Baik Kiai. Kalau dalam khazanah Islam, istilah daripada ajaran sesat itu kan ada Kiai. Ya. Mungkin hikmah ini termasuk ajaran apa Kiai, kita bingung kan ini. Kalau kita zikir itu sebetulnya zikir itu diperbolehkan nggak? Boleh, sangat. Satu. Sebetulnya yang bermasalah bukan zikir, tujuan niatnya. Gitu. Nah, Maksud dan tujuannya itu ya. Kadang-kadang orang baca surat pakinya tapi pengen kaya. Salah juga berarti. Umpama, gimana dia kira-kira? Ya karena keridhaan Allah juga mungkin gak apa-apa.
Ya juga ya. Yang penting kan mintanya sama Allah. Nah ya makanya saya bilang ketika kita baca surat Fatihah memiliki pengen kaya gimana? Boleh nggak? Ya, boleh nggak minta sama Karena Allah. memang Kanjeng Nabi juga menyampaikan barang siapa membaca surat Fatihah maka dia tidak akan fakir selamanya kan? Iya. Berarti dari surat Fatihah orang kan terhipno punya tujuan pengen kaya. Jadi memang kalau di kitab pengajuan kita juga diperbolehkan. Tapi bagi orang-orang yang salikin, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, itu sesuatu yang belum tulus, ikhlas gitu. Sama sekarang ketika kita misalkan baca surat At-Taubah terakhir, baca ayat kursi, baca kayak ayat kursi. Tujuannya biar kita di jalan ketika tabrakan biar mobilnya remuk tapi orangnya sekarang aman. Atau ke bahasa halus biar selamat. Kan tujuannya baca ayat kursi biar, tapi kan memang itu selamat dari setan, selamat dari godaan macam-macam kan. Mungkin kalau di kitab-kitab kita kan banyak. Ketika ada seorang dulu bawa dagangan, ya kan, bawa dagangan saking dia takut dagangannya hilang, paling baca ayat kursi diputerin, gitu kan. Begitu diputerin, Laris. bukan. Begitu diputerin itu ada, dia tinggal tidur, itu nggak ada yang bisa ngelakuin itu. Oh iya itu ada juga. Iya kan? Iya. Ya di cerita itu memang banyak. Jadi ada beberapa, misalkan saya contohkan ya. Misalkan kita menulis ayat tertentu, kemudian setelah menulis tadi kita ngantongin khosoisnya, manfaatnya. Tahu-tahu seseorang tadi terhindar dari bencana, terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau di kitab bahasa kita opak. Ada seseorang yang dulu ceritanya dulu itu perang besar-besaran. Ini ada kiai, ada ulama di tengah perang gitu. Nulis gitu ceritanya di kitab opak halaman terakhir. Namanya ayat hafadzah. Ditulis. Nah, ditulis itu ini pokoknya ini selamat kok pengen nggak apa-apa ditembak dibom nggak apa-apa Nggak apa-apa. ada orang yang Meyakini gitu. enggak, ada orang yang beli karena satu wilayah satu lembar itu beli dan dia beli. Maka ketika aku beli dan aku melari ke dalam kemakrokan dan peperangan yang sangat membahayakan, maka tidak ada satupun senjata yang bisa melukai saya. Makanya itu tercatat barang siapa yang mengkatakan hadal ayatil kalimatnya semua, misalkan semua kamala. Barang siapa yang menulis ayat ini kemudian dengan membawa ayat ini maka kan itu akhirnya sekarang kan menjadi pertanyaan, bolehkah kan gitu doang akhirnya Kata-katanya nah, pertanyaan. iya. Tapi kalau kita melihat dari nah itu kan jelas-jelas untuk manfaat, kecuali nulis kayak gitu nanti kok malu untuk nyuri ya. Iya. Nah itu nggak boleh. Permasalahannya itu ilmu hikmah itu ya tetap ilmu yang bagus asal tidak bertentangan nasihat. Kalau bertentangan nasihat namanya sihir, bukan hikmah. Ilmu hikmah itu bagus, tapi setiap orang yang punya ilmu ini terkadang kan digunakan tidak benar. Sama mungkin kenal apa ya dulu ya, siapa itu Pasiso ya. Ada Pasiso yang akhirnya meninggal ya. Nah, itu kan karena bahkan Mbak Umroh sekalian. Bahkan Mbak Umroh itu ketika Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun, kemudian ada gubernur dari Bani Israel di Sam apa itu agak itu ketakutan. Wah ini kalau Musa balik masalah ini. Wah nanti jangan-jangan dihabisi seperti dia menghabisi Fir'aun. Karena memang nggak suka. Akhirnya gubernur ini kan datang ke Bal'am bin Ba'ur, ditanya. Ba'ur itu kan mustajabul ijabah. Jadi apa? Orang yang memang ijabah doanya itu mustajab. Wah ini gubernur ini datang minta agar ya Ba'ur tolonglah saya agar Musa ini nggak bisa masuk daerahnya. Ya Ba'ur merasa dia yang didoain Nabi nggak mau, tapi kan sokok bawain mas, bawain cewek cantik gitu kayaknya. Akhirnya lulu juga doa Nabi Musa didoain benar-benar
Akhirnya Nabi Musa itu lalu dalam salah satu riwayat ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun tidak bisa masuk ke Sam. Kayak itu gitu. Kalau sekarang namanya apa nih? Kalau untuk pagar apa itu maling itu biar nggak bisa masuk namanya apa? Itu tunggu mogok. Akhirnya turun ayat. Wadalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum manna wassalwa. Nabi Musa itu agak bisa pulang gitu. Akhirnya di situ Allah memberikan kemujizatan juga tumbuh makanan tuh barang antara makan dan minum. Akhirnya tahu dikasihkan ilham, dikasihkan wahyu bahwa Musa itu kamu tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke Sam ini dikarenakan kamu didoain oleh Bal'am bin Ba'ur, doain gantian. Nah itulah memiliki hikmah yang luar biasa tapi salah gunakan. Oh itu ya contohnya itu yang salah gunakan itu. Iya. Itu. Jadi jangan bahasa kita ya hikmah. Doa mustajab, orang kok berdoa kok mustajab, berarti dia memiliki hikmah. Kan gitu. Baik Kiai, keterangan yang sangat jelas sekali. Dan ini Kiai, apakah al-hikmah ini ada hubungan nggak dengan torek Kiai? Nah, bahasa sebenarnya toreko itu kan bahasa kita toreko itu melakukan hal-hal yang sunnah. Ya toreko itu banyak. Ada toreko, orang itu torekonya toreko Quran. Berarti dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk nyampe Allah, dia menggeluti Quran, mengajarkan, tapi secara istiqomah. Ada yang torekonya toreko taklim, mengajar terus-terusan. Tapi ada yang toriko zikir. Karena toriko sendiri kan ketika bicara dengan Imam Asy'ari, cara torikohnya Imam Al-Ghazali, kan ada yang toriko mujahadah, ada yang toriko syukur, ada yang toriko zikir. Ya itu menurut saya sebetulnya menurut saya yang berhubungan dengan torikoh ketika berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan hikmah. Sebetulnya menurut saya itu menurut saya tidak pas lah. Karena kalau ini berhubungan dengan memang ingin mencari doa Allah semata di dalam pelaksanaan, ingin nyampe pada Allah, bertorikoh ingin nyampe pada Allah. Tapi kadang-kadang orang yang bertorikoh ini kadang-kadang ketika dia istiqomah atau belum istiqomah, kadang-kadang mencapai kemarifatan. Nah, sebelum mencapai kemarifatan, terkadang dia itu belum secara istiqomah belum bagus, sudah diberikan karomah. Itu kan sebenarnya begitu kan. Tapi terkadang ada orang yang salah bertorikoh pengen nyari karomah, masalah. Jadi udah lah. Iya. Jadi kalau seseorang sudah sodik itu tidak boleh bersandar selain Allah, baik ilmunya maupun amalnya. Baik. Ini mohon penjelasan nih Kiai. Jadi gini ya, jadi orang yang paling sakti itu adalah orang ketika dia tidak bisa melihat dirinya atau tidak bisa melihat kesaktiannya dirinya. Itu baru sakti karena yang dilihat adalah zat pemberi kesaktian kayak gini kan. Jadi kalau orang merasa dia masih memiliki sesuatu, berarti dia belum sakti hakikatnya. Ya gitu. Tapi yang jelas tidak ada orang yang bisa sakti, tidak ada orang yang sakti. Menurut saya itu karena apa? Orang yang sakti kayak apa kan tidak bisa menolak mati. Iya, jadi mati juga. Berarti nggak sakti loh. Kalau sakti harusnya kan nggak mati ya. Iya. Tapi kalau seseorang diberikan maunah oleh Allah, mungkin secara orang mukmin, diberikan karomah oleh Allah secara orang-orang aulia, ya itu adalah sesuatu hal yang pemberian gratisan oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang di dalam ilmu tasawuf justru ketika berhubungan dengan karomah itu malah menjadi fitnatan, menganggap itu sebagai fitnah. Maka sebetulnya bagi orang yang marifat, karomah itu dianggapnya sesuatu yang justru malah sebagai cobaan, bukan sebagai sesuatu yang keren, bukan. Dia malah ketakutan kalau bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Cobaan. Makanya terakhir yang
Sedangkan para ulama kan apa? Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Dan satu lagi Kiai, dari mengutip daripada perkataan Ibnu Athaillah, karena kemarin kita baca buku itu bahwa amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan roh atau jiwanya adalah rahasia yang ikhlas. Mohon penjelasan Kiai. Maksudnya apa ini Mas Kiai? Gini, jadi al-a'mal suratun wa ruhuha wujudul ikhlasi fiha. Jadi amal ini sebagaimana patung, ruhnya patung itu, hidupnya patung itu adalah keikhlasan itu. Jadi keikhlasan itu ya sebetulnya paling simpel kita katakan tidak melihat dirinya melakukan sesuatu apapun kecuali sesuatu tadi hanya mendapat pertolongan dari Allah. Makanya gambaran ikhlas itu kan sebetulnya ini agak jijik, kayak orang kira uangnya besar. Ketika habis makan tongseng, makan durian itu kan, ketika buang air kan lega ya, alhamdulillah kok dilihatin saya kok lega. Alhamdulillah. Enggak mungkin. Ikhlas itu jadi dia tidak melihat amal kan, nggak mau. Dia sendiri nggak mau kalau itu. Ada sama? Kalau bahasa ya Allah. Jadi keikhlasan yang murni itu biasanya seseorang tadi tanda-tandanya ikhlas yang sangat murni adalah ketika dia bisa melupakan. Iya, itu benar. Itu contohnya. Lega kalau sudah keluar gitu. Lega. Bukan kemuliaan. Dia aja nggak mau. Iya. Benar ya. Sangat menarik lagi obrolan kita pada amal-amal di dalamnya Ki. Dan ini Kiai, bahwa kita itu kadang-kadang manusia itu saking pengen kaya nih Kiai, lupa waktu, pada lupa segala-galanya, kerja siang malam, pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Apakah ada kewajiban untuk mengistirahatkan raga kita itu Kiai? Sebetulnya agama ini kan Rasulullah ketika beliau itu disuruh memilih 2 perkara, pasti milih Aisyah. Paling dipilih yang paling ringan. Iya. Dan itu rumus loh. Sebenarnya agama ini tidak mempersulit kok. Tidak mempersulit. Oh, namanya pahala itu kan ibadah itu ada 2. Ya. Ibadah ada 2. Ada tarkul ma'asi wa fi'lul ma'murat. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita duduk kayak gini, tidur saja atau tidur lah. Menghindari zina, menghindari ngomongin orang, menghindari apa, itu kan berarti ibadah tidur ya? Iya. Iya kan? Iya. Dan pahala yang paling besar kan apa? Tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan itu pahala yang paling besar. Makanya ketika kita pengen duduk di rumah, makanya kalau di dalam kebiasaan itu ibadah akhir zaman yang paling bagus itu adalah subutul bait. Subut fil bait adalah tetap di rumah. Dan rumah pun yang paling baik, rumah yang paling dalam. Rumah dalam yang paling nggak pernah jambah orang lain tuh. Ini ibadah yang paling baik di akhir zaman. Coba lihat kalau saya. Tapi masalah sekarang, Rasulullah mengatakan kita aja di paling pojok aja masih lihat apa? Juga ada. Masalah kan? Iya, masalah. Rasul kan benar hadisnya sebetulnya. Itu Rasul udah bisa melihat sesuatu yang ke depan kan. Nah, ya itu namanya hidup. Iya, luar biasa Bang. Terus ini Ki, orang yang sudah mempunyai makom ahli ibadah, tidak boleh mengeluh soal rezeki. Ini terus kan kita masih butuh makan dan lain sebagainya. Ini gimana solusinya? Nah, inilah yang kadang-kadang orang salah maknai. Jadi ini setiap perjalanan orang itu ada berhubungan dengan syariat. Syariat berarti syariat itu ada. Kalau rukun Islam berarti itu syariat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini berarti syariat. Berhubungan dengan zahiriyah yang harus dilakukan. Tapi ada yang berhubungan dengan hakikat. Hakikat itu kan hakikat. Iya. Ada sini. Orang yang tidak sejalan dengan hakikat, maka terkadang dia
namanya belum, nyatanya belum melakukan sesuatu. Contoh, orang yang sedekah karena niatnya pengen sanjungan orang, berarti dohirnya syariatnya dia sedekah, hakikatnya enggak. Hakikatnya berarti dia tidak sedekah kan? Saya sudah tuh. Tidak sedekah. Jadi kita itu harus imbang. Menurut saya harus imbang. Imbang di dalam hidup ini ya bertorikoh, ya bersyariat, berhakikat. Arti berjalan hakikat, misalkan gini, ketika kita sholat, syariatnya kira-kira yang menguatkan tenaga seperti ini. Tenaga sholat. Allah juga. Enggak, syariatnya. Syariatnya ya. Syariatnya ya kita. Misalnya kok kalau kita nggak jalan kan nggak nyampe masjid. Iya. Kalau kita nggak gini kan gini. Nggak ada gerakan ya. Nah, makanya itu namanya syariat. Kayak kita ada makan. Oke, yang ngasih makan siapa? Allah. Ketika kita makan, saya pengen tanya gini, yang menjadikan kenyang itu makanan atau Allah? Allah. Kalau dia nggak makan, kenyang nggak? Enggak, tapi kan perantaraan makan tadi. Bukan, makanya gini. Nih, kenapa sesuatu itu berjalan ketika makan pun harus berjalan syariat dan hakikat. Ketika kita makan, maka tidak boleh meyakini yang menjadikan lapar, yang menjadikan kenyang itu adalah makanan. Artinya harus ngomong, ini yang menjadikan kenyang adalah makanan. Allah, gitu. Allah. Makanya untuk menghilangkan kesyirikan disuruh baca Bismillah. Iya. Biar apa? Biar nggak sirik. Kalau yang menjadikan kenyang adalah makanan, sirik. Yang menjadikan sembuh ini adalah obat, sirik. Makanya ketika minum Bismillahirrahmanirrahim supaya hilang kesyirikan itu. Siap. Tapi kadang-kadang kan seringnya lupa. Saking laparnya lupa Kiai. Lupa lupa. Baik Kiai, obrolan dan bincang-bincang pada malam hari ini tentunya sangat bermanfaat ya, khususnya pada kita semua dan umumnya untuk para pemirsa yang ada di luar sana. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Dan di akhir perbincangan kita ini mohon nasihat-nasihat dan motivasi Kiai. Mohon Kiai. Selain semuanya, kita hidup sebetulnya hanya seperti wayang. Jadi kita hidup itu seluruhnya sudah ada yang mengatur, yang menggerakkan, yang memberi, gitu. Dan semuanya. Bahkan apa yang kita lakukan itu adalah memang ya, pekerjaan kita. Itu kan makhluk juga. Iya. Kita bisa melakukan itu makhluk. Jadi selain Allah itu makhluk kan gitu ya. Iya. Jadi intinya kita sekarang ini selain kita bersyariat, melakukan syariat, ya kita jangan lupakan kehidupan, apalagi kehidupan di lingkungan yang mungkin di setiap lingkungan itu banyak maksiat. Karena kita harus punya bentengnya, punya benteng. Ya benteng yang tepat itu ya, yang bisa istiqomah, ya bertorikoh. Ya bertorikoh menurut saya. Karena itu wiridan yang harus dibaca terus-terusan kan. Iya. Maksudnya istilah istiqomah, dan itu ketika mendapatkan satu ijazah dari seorang mursyid secara otomatis ya mu'allaq. Jadi nur cahaya atau nur qalbi mursyid, nur qalbi murid itu saling bersinergi terus. Bahkan jauh itu seorang guru pasti ingat muka muridnya, berdoa untuk muridnya. Nah itu kenapa bertorikoh. Ya mungkin kalau di sini torikoh apa? Jamaah torikoh Qadiriyah dan Sabaniyah. Dan itu menurut saya ya memang menghadapi zaman yang seperti ini sebisa mungkin, dan saya sangat-sangat cocok apabila jadi teman-teman semuanya itu bertorikoh. Jangan takut. Kadang-kadang orang takut, wah ini ada syariatnya belum udah bertorikoh. Enggak begitu. Ya kan? Iya. Nah, itu yang menjadi masalah. Berjalan bareng. Dan sekarang syariat udah torikoh enggak masalah.
Iya, minimal ada benteng lah, ada benteng hati yang benteng tersebut mungkin barokah dari guru-guru kita, dari musalsalnya doa, musalsalnya zikir yang menyambung guru ke guru, biasanya sampai Sayyidina Ali, ya kan? Atau biasanya sampai Sayyidina Abu Bakar. Kan motornya itu Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Sampai Rasulullah kan gitu. Talqin, biasanya talqin. Nah, itu saya hanya menyarankan seperti itu, cuma mungkin kebetulan saya sudah turun talqin di Tariq Asyadiliyah, jadi bukan ini, jadi kita sama saja sebetulnya, karena yang amalannya mungkin mirip kok. Ini mesti pakai la ilaha, mesti pakai istighfar, ya kan? Yang selamanya beda dikit lah, biasanya jumlahnya beda, tapi hampir semua tarikh itu sama. Ya. Jadi monggo lah, ini saya sangat bahagia bisa ketemu dengan Kiai dan para ustaz di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat untuk kita sendiri atau orang-orang yang teman-teman yang melihat tayangan ini. Amin. Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Demikian dari kami, Kang Nanto Berstaku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.